Jadi ketika kita menghormati orang lain, maka itu yang Allah akan perlakukan kepada kita. Menjadi orang yang dihormati pula. Tapi kalau kita merendahkan orang lain, kemudian kita apa namanya semaunya sendiri, maka itu juga balasan akan didapatkan. Ya. Jadi itu penting sekali, gitu ya. Itu penting sekali. Dan terlepas dari penjelasan syarat ini, kalau saya boleh menyampaikan pengalaman perjalanan, maka itulah yang dirasakan, ya. Itulah yang dirasakan. Jadi perjalanan hidup, ya, dan saya akan sudah lebih panjang perjalanannya, maka lebih banyak merasakan. Jadi apa yang kita perbuat itu yang akan terjadi pada kita. Apa yang kita perbuat itu yang terjadi pada kita. Ketika kita belain orang lain, berbuat untuk orang lain, itu pun yang Allah perbuat untuk kita. Dibela-belain, dan banyak hal yang kita tidak menyadari Allah beri kemudahan itu banyak sekali, ya, karena kita bela-belain orang lain. Nah, itu contoh-contoh. Intinya adalah apa yang kita perbuat itu yang Allah akan perlakukan untuk kita, ya. Baik, kita thalabul ilmi ini adalah sesuatu yang sangat mulia, maka jangan pernah kita malas, tetapi kita harus semangat. Bagaimana para sahabat pendahulu kita sedemikian dahsyatnya perhatian kepada ilmu, sampai mereka yang jauh tidak bisa bermajelis dengan Nabi, apa yang dilakukan? Mereka yang jauh tidak bisa setiap saat bermajelis dengan Nabi, yang mereka lakukan gantian nginep di masjid, sekian hari pulang gantian, Masya Allah, sampai seperti itu, ya. Baik, semoga memotivasi kita. Sekarang kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Yang lalu kita membahas kaidah yang ke-15, ad-daruratu tubihul mahdzura. Perkara-perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Karena darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Berarti ambulan nerjang lampu merah sesuai kaidah ini. Ya. Karena dia harus segera sampai ke rumah sakit untuk di handle ini orang sakit. Nah, kalau lampu merah berhenti, nggak masalah, tapi ngejar ke rumah sakit. Nah, kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat, ya rahmatullah, ini sama dengan kaidah yang lain. Ada ulama yang mengungkapkan dengan kaidah la harama ma'ad darurati wala karahata ma'al hajati. Jadi ada ulama yang mengungkapkan dalam redaksi yang lain. Ada ulama yang mengungkapkannya dalam redaksi yang lain. La harama, tidak ada keharaman, ma'ad darurati, berbarengan dengan darurat, wala karahata, dan tidak ada dan tidak makruh, tidak dibenci, mal hajati, bersamaan dengan kebutuhan. Ini maknanya sama. Maknanya sama dengan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Sama maknanya, nggak ada haram. Nggak ada haram, ma'ad darurah. Ketika ada darurat, bahasa gampangnya seperti itu. Tidak ada haram ketika darurat. Dan tidak ada makruh ketika hajat. Contohnya apa? Nggak ada makruh ketika hajat.
Nggak ada haram ketika darurat. Nggak ada haram ketika darurat. Nggak ada makruh ketika hajat. Apa? Tentu nggak ada makruh ketika hajat. Nah, ini sholat ditutup dengan mulut, ditutup mulutnya kan makruh. Sholat ditutup mulutnya kan makruh. Tapi antum memandangnya hajat biar tidak terkena semprotan udara dari kawannya karena untuk menepis corona itu kan, maka berarti ada hajat. Jadi boleh? Menjadi boleh. Nah, menjadi boleh. Apa lagi? La karahata ma'al hajah. Enggak ada makruh ketika ada hajat. Apalagi contohnya? Olahraga enggak kalau minum tapi minta teman. Pas olahraga, aus lupa bawa minum, minta ketemu, minta airnya. Nah, karena kalau dibiarkan bisa membahayakan. Akhirnya berbuat yang makruh. Minta itu kan makruh. Minta itu makruh. Kalau meminta-minta, minta itu makruh. Kalau meminta-minta, misalnya Z dari Malang mau pulang ke Malang, terus Mas Eda bilang, jangan lupa apel. Ini makruh. Jadi meminta itu makruh. Kalau meminta-minta itu haram. Lain halnya ketika antum sudah ada semacam ikatan gitu ya, sudah semacam ikatan sehingga tahu persis orang yang diminta itu senang malahan. Kalau nggak diminta itu nggak senang. Jadi kalau diminta itu senang, maka nggak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah Barirah. Barirah itu budak wanita yang memerdekakan diri. Bagaimana budak bisa memerdekakan diri? Menebus dirinya. Jadi oleh majikan ditebus berapa? Dirinya membebaskan dirinya. Perlu menebus berapa? 1 miliar misalnya. Dia ngumpulin dulu. 1 miliar dibayarkan bebas. Jadi Barirah itu budak wanita yang membebaskan diri jadi orang merdeka. Suatu ketika Nabi datang ke rumahnya dan Barirah lagi masak daging. Ditumpuk lagi masak daging. Nabi mengatakan kayaknya ada sesuatu yang direbus nih. Ini bahasa kita ya. Kayak ada sesuatu yang direbus nih. Iya, ada lagi rebus daging, ada yang menjawab begitu di situ. Ya rebus daging. Tapi kan antum nggak berhak. Itu pembagian sedekah. Sementara Nabi tidak makan sedekah, Nabi tidak boleh makan zakat. Nabi kemudian menjelaskan, intinya adalah ketika sudah pada sampai seseorang, kemudian beliau mendapatkannya dari orang tersebut, jadi sudah bukan harta sedekah. Kalau misalnya dari Baitul Mal langsung ke Nabi, namanya Nabi mendapatkan sedekah nggak boleh. Tapi kalau misalnya dari Baitul Mal diberikan kepada orang yang berhak, berarti menjadi haknya siapa ini? Orang tersebut. Ya, kemudian orang tersebut memberikan kepada Nabi. Apakah masih dikatakan harta sedekah? Ya enggak, hadiahnya dia. Ya, jadi hadiahnya dia. Nah, yang mau kita sampaikan dari kisah ini adalah Nabi itu kan isyarat minta. Itu syarat minta. Kayaknya ada sesuatu yang direbus nih. Isyarat minta. Dan Nabi tahu persis, Barirah itu senang sekali. Senang sekali untuk diminta. Nabi tahu, ini penjelasan Syaikhul Rahimahullah.
ketika menjelaskan hadis ini. Beliau senang sekali itu diminta. Nah, jadi ketika antum ada suatu ikatan yang antum tahu persis kalau temannya itu dimintain, senang nggak apa-apa. Misalnya tadi Mas Zen sama Mas Rio udah tahu persis kamu karena kedekatannya misalnya. Zen, jangan lupa apel malam. Kalau bisa ya apel batu lah. Dan Mas Zen diketahui sangat senang kalau diketahui, maka boleh. Tapi kalau tidak demikian, datar-datar saja. Ya, tidak ada sesuatu yang khusus di mana diketahui kalau diminta sedang, tapi datar-datar hukumnya makruh. Nah, contohnya bagus. Olahraga, thirsty, ya, haus. Kemudian, wah, akhirnya. Nah, jadi makruh sebenarnya, tapi nggak ada makruh ketika ada hajat. Allah haram ma'ad darurah walal karoha mal hajah. Seperti yang pernah saya ceritakan, yang saya insya Allah sudah tobat, nggak akan safar kecuali sudah bawa air gitu ya. Di kereta kehausan luar biasa sekali, yang mati, kering sekali. Antum tahu kalau kering, pernah barangkali merasakan kering itu kayak dia apa? Pernah nggak? Pernah nggak merasa kering sekali? Pernah? Nggak pernah ya? Oh, nggak pernah ya? Kering sekali. Jadi dan keringnya tertahan sekian lama. Ya kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Ya Allah, kereta nggak berhenti. Cirebon berhenti, alhamdulillah Cirebon berhenti gara-gara Mas Fajar Cirebon. Turun, tapi kalau orang jualan belas gimana jualan jam 2 malam? Dan keretanya bukan kereta zaman sekarang yang di dalam itu ramai sekali. Kereta dulu itu kan ramai sekali. Aku ramai sekali itu kan lontong gitu ya. Ada juga yang jual ginian, buat gituan gitu kan. Jadi apa namanya, orang kendaraan itu sudah gak ada sama sekali. Ya Allah. Minta akhirnya saya ke sampingnya. Lupa ibu atau bapak, buat atau pasal lupa. Boleh minta air satu teguk saja, boleh. Kenapa? Gak bawa air, haus sekali. Oh ya ampun. Dan airnya sudah diminum sama dia mungkin ada yang lainnya gitu ya, nggak tahu, tapi yang dikasih ada sudah diminum itu. Udah satu teguk, terima kasih. Tapi nggak tahu diserahkan apa, kayaknya diserahkan. Makruh apa enggak? Enggak. La karoha mal haja. Meminta-minta itu haram. Coba praktekkan dari meminta-minta itu haram. Coba praktekkan lal haram ma'ad darurah. Apa contohnya? Kalau orang meminta-minta haram itu berdosa. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah tengkorak, nggak ada dagingnya. Dengan wajah tengkorak, nggak ada dagingnya. Karena memang haram. Menunjukkan haram dan menunjukkan dosa besar. Karena ada ancamannya di akhirat. Tapi gimana meminta-minta nggak haram? Gimana? Betul. Apalagi ketika ada salah satu dari 3 syarat. Kata Nabi yang pertama, dia orang miskin yang direkomkan oleh 3 orang saleh. Artinya ada 3 orang baik-baik mengetahui persis bahwasanya dia itu miskin, layak dibantu, sehingga dia minta-mintanya dia nggak haram. Ada nggak orang semacam itu? Ada. Orang hidup sebatang kara, gak ada anaknya, sudah sepuh, nggak bisa kerja, gak ada keluarganya, untuk bertahan hidup jadi pengemis. Dan ada orang tahu persis dia mengemis itu sebenarnya tidak dikehendaki, tapi karena sebatang kara, nggak ada keluarganya, nggak ada anaknya, nggak ada saudaranya, dan dia nggak bisa kerja, maka dia minta-minta. Nah, minta-minta semacam ini karena kefakirannya nggak haram. Lal haram madururah. Apa yang kedua?
yang membolehkan orang minta-minta yang kedua? Apa? Yang kedua, yang membolehkan orang meminta-minta. Kalau tadi fakir, miskin, yang direkomendasikan oleh 3 orang yang saleh. Ada 3 orang yang jadi saksi. Itu orang miskin. Apa yang kedua yang membolehkan? Bangkrut. Dia bukan orang miskin. Dia orang berada, tapi suatu ketika bangkrut atau karena musibah sehingga ludes. Dia untuk bisa bertahan nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali harus minta-minta. Dia harus minta-minta sehingga bisa bertahan hidup. Dan dia mau apa? Hartanya ludes habis. Bangkrut atau musibah. Maka boleh minta-minta. Dan ada orang bangkrutnya, ludesnya karena ulah perbuatannya. Ya mungkin itu balasan dari Allah ya. Ada orang kaya raya, zaman ketika itu dia punya usaha dan punya karyawan dan punya warung, wah super zaman ketika itu. Zaman tahun bahola. Tapi dia menzalimi ponakan-keponakannya, menzalimi sepupu-sepupunya. Sepupu-sepupunya, kepala-kepalanya kerja sama dia. Bikinin kue dari pagi sampai malam. Habis. Jadi sekian kintal gula dibikin kue dari gula, habis. Karena memang besar usaha. Tapi dolim sama sepupu sama keponakan. Antum tahu dikasih makannya apa? Kan punya warung. Warung itu kan orang beli makan ada sisa-sisa. Dikumpulin jadi satu. Di piring-piring sisa itu dikasih untuk sepupu anak, sepupu dan keponakannya. Ya tetap dimakan, gimana nggak dimakan? Mau mati. Ya dimakan dengan sisa. Tetapi sedih apa enggak? Sedih dan salah. Ya akhirnya walau mungkin mereka berdoa karena sakit sehingga kondisi orang ini dicungkir balikan dari kaya raya menjadi nggak punya apa-apa. Akhirnya minta-minta. Nah kita nggak membahas yang perjalanannya, tapi yang dilihat meminta-minta untuk bertahan hidup. Boleh? Boleh. Lal haram ma'ad darurat. Jadi bangkrut ludes, bukan orang nggak punya, tapi karena bangkrut ludes musibah. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang dibolehkan minta-minta apa? Yes. Iya, orang yang disibukkan karena suatu urusan yang dia sempat untuk mencari nafkah. Disibukkan untuk suatu urusan yang nggak sempat untuk mencari nafkah. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengambil contoh, ada 2 pihak bertikai sehingga dia berangkat untuk mendamaikan. 2 kelompok muslim bertikai, dibiarkan apa didamaikan? Didamaikan. Nabi SAW sampai harus masbuk menjadi imam untuk mendamaikan kaum yang bertikai. Ada imam masbuk, ya Nabi itu imam masbuk. Biasanya kan yang masbuk siapa? Makmum. Tapi ada imam masbuk. Ya Nabi itu imam masbuk. Karena apa? Sampai terlambat ngimami untuk mendamaikan. Nah, ada 2 kaum berselisih, kemudian misalnya Mas'ul berangkat untuk mendamaikan. Ternyata berkepanjangan. Dan Mas'ul nggak bisa meninggalkan begitu saja. Harus sampai selesai mendamaikan. Mas'ul nggak bisa cari nafkah dong. Disibukkan oleh urusan mendamaikan.
Sehingga di situ gimana dia makan? Saya minta nasi bungkus, misalnya untuk bertahan kan karena udah sudah kerja gitu ya. Tapi ekstrem sekali contohnya ya. Contoh yang nyata. Karena Syekh Utsaimin memberikan contoh, 2 orang bertikai, ada orang berangkat mendamaikan untuk sampai selesai, maka dia tidak bisa ngapa-ngapain kecuali harus minta, maka mintanya diperbolehkan. Jadi karena disibukkan suatu urusan. Kalau ini contoh yang nyata. Palu kemarin, Palu apa Lombok ya, yang gempa. Palu juga ya. Kalau ini yang mau saya ceritakan yang Lomboknya. Kalau Palu lebih parah lagi karena tanahnya mengalami likuifasi, jadi lumpur semuanya. Jadi lumpur semuanya. Yang namanya selamat itu ya lari sampai mendapatkan tanah yang normal. Kalau nggak lari ya masuk ke dalam. Itu Palu. Ya. Nah ini yang harus cerita Lombok. Teman-teman kita itu Masya Allah pedulinya luar biasa ya. Pedulinya luar biasa. Mereka orang-orang berada. Lebih hartanya. Melihat Lombok seperti itu tergugah sosialnya. Berangkat, ngirim mobil. Kalau orang-orang yang lainnya sembako apa dan yang lainnya, kawan kita ini membawa pipa-pipa. Tahu pipa-pipa? Pipa-pipa 1 truk, berapa harus banyak sekali bawa. Karena tahu persis mereka butuh air dan nggak ada sumber air kecuali diambilkan dari sumber yang pakai pipa gitu ya. Lihat informasinya itu, maka bawa pipa banyak sekali dari sini, dari Surabaya bersama dengan anak buahnya. Nah, disambung itu dari sumber pipa-pipa sejauh berapa kilo. Ya. Nah, beliau bertanya ke saya di daerah semacam itu nggak ada warung dan perbekalan kami habis. Kami bawa roti banyak untuk ya bekal harian selama eksekusi gitu ya, selama apa? Selama mereka herat di situ, bawa roti banyak dan bekal sampai habis dan nggak ada bekal lagi, sudah habis. Dan untuk makan harus 60 kilo. Apa kemudian nahan lapar pergi 60 kilo? 60 kilo dari sini ke mana? Sini Malang. Lapar. Berangkat ke Malang. Kalau lapar kagak putih wajar. Kalau lapar. Akhirnya apa? Saya akhirnya ada orang bagi-bagi nasi bungkus, saya tolong minta nasinya. Orang kaya minta nasi bungkus. Habis. Boleh apa enggak? Soalnya nasi bungkus itu kan kita tahu persis peruntukannya untuk orang yang kena musibah. Saya bukan orang miskin, harta banyak, cuma bekalnya habis. Dan harus terus mengerjakan pipa. Ya mungkin kurang perhitungan dan bawa rotinya kurang atau gimana ya. Ya sekarang sudah terjadi. Saya bilang boleh. Terus bertahan nggak minta. Wah nggak boleh minta. Terus bertahan nggak minta. Ya banyak mudorotnya. Ya lemes. Kalau saya mati mungkin enggak ya. Kan masih bisa minum kan. Yang kalau masih sampai kalau masih bisa minum insya Allah nggak mati ya. Kalau kurang minum baru ya. Tapi kan kemudian mulai mengerjakan pipa dan yang lainnya. Ya minta sampai kemudian berangkat 60 kilo beli makanan lagi kan begitu. Ya. Jadi 3 alasan ini kata Nabi meminta-minta menjadi tidak haram. Yang pertama, orang miskin yang direkomendasikan 3 orang soleh. Yang kedua, orang yang kena musibah atau bangkrut. Yang ketiga, orang yang disibukkan dengan satu urusan. Maka menjadi tidak haram. Berarti kalau pengemis sebagai profesi hukumnya apa? Haram.
Soalnya ada berita di televisi, orang pengemis itu untuk memperkaya. Jadi bukan dia orang terpaksa. Jadi memang mengemisnya sebagai pekerjaan. Haram itu. Saya kan pernah yang dia kerja pengemis. Terus HP-nya Android. Sampai? HP-nya Android. Pengemis HP-nya Terus Android. nongkrongnya di warung kopi setelah dia minta istirahat itu nongkrong warung kopi main HP. Astagfirullah. Masih Itu tidak masuk kategori wa ammasaila fala gimana? Gimana ayatnya? Fala takhar. Adapun terhadap peminta-minta maka jangan kamu bentak. Kalau itu nggak masuk itu harus dibentak itu. Karena bukan sa'il itu. Mensailkan diri. Kalau di Kediri kan itu sebenarnya banyak pengemis. Ada cerita di sebelah desanya itu ada pengemis yang pengemis sampai punya rumah besar. Ya rumahnya itu senilai kurang lebih 2M lah. Nah itu kan kalau kita minta kalau ngapain Satpol PP oh iya harus dibentak, harus dipukul. Dia setiap saat berbuat keharaman, minta-minta. Jadi pengemisnya itu sebagai profesi sampai bisa bikin rumah gimana? Bagaimana bisa bikin rumah? Kalau kita dibentak pengemisnya gimana? Bentak lagi. Dibentak sama pengemis, bentak lagi. Tapi pengemis yang bukan pengemis sebenarnya ya, artinya pengemis jadi-jadian. Wong sebenarnya dia mampu bekerja atau ya bukan orang yang terpaksa lah. Kalau kaidahnya yang menjadikan kita boleh adalah lal haram mad darurah walal karaha mal hajah. Selanjutnya al-qaidah as-sadisah asyarah. Kaidah yang ke-16. Ya. Kaidah yang ke-16. Ma ubiha. Antum terjemahkan. Ma ubiha. Antum terjemahkan. Ma ubiha. Apa yang diperbolehkan. Antum pernah mendengar kata mubah? Antum tahu kata mubah, ubiha nggak tahu. Sorotnya kurang hebat. Kan dari kata abaha yubihu, itu ya. Ma ubiha, apa yang diperbolehkan. Lidururati, karena darurat. Yuqaddaru, dibatasi atau ya dibatasi ya. Dibatasi biqadariha, dengan kadarnya. Maksudnya apa? Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka sebatas mencukupi daruratnya itu, nggak boleh melebihi. Itu yang dimaksud. Sebatas mencukupi kedaruratannya, bukan kemudian aji mumpung. Tahu aji mumpung? Wah, itu nggak tahu aji mumpung. Atau aji mumpung? Memanfaatkan keadaan. Mumpung boleh gitu, namanya aji mumpung. Soalnya kan istilah aji mumpung ada ilmu-ilmu yang mereka katakan, ada ilmu serat jiwa, ada ilmu aji angin-angin. Makanya kita bilang aji mumpung gitu ya. Nggak ngikuti istilah mereka saja, ngambil istilah mereka. Nah, jadi nggak kemudian mumpung boleh, terus dimanfaatkan,
sepuas-puasnya, nggak boleh. Jadi yuqaddaru biqadariha, yuqaddaru dikadarkan sesuai dengan kadarnya. Artinya dibatasi dengan kadar yang mencukupi saja. Ma ubiha rid-darurati yuqaddaru biqadariha. Apa yang diperbolehkan karena darurat, yuqaddaru dibatasi, dikadarkan, biqadariha dengan kadarnya. Alam tilatu, contoh-contoh. Antum baca, la yajuzu, itu di layarnya ada tampak tulisan. Terus mereka di rumah punya buku. Apa ada buku? Kalau Ikhwan yang di rumah ada buku. Oh, yang baru memang sebenarnya belum dapat. Yang baru biar fokus bahasa Arab dulu memang. Tapi biar dapat faedah ilmu nggak apa-apa. Nanti sampai kita ubah ya, sampai kita ubah jadwal lagi. Sementara kan masih melanjutkan halakoh edisi pandemi ya. Masih melanjutkan halakoh edisi pandemi. Nah, la yajuzu lil muttarri. Tidak diperbolehkan bagi mutor. Apa mutor maksudnya? Orang yang terpaksa. Tidak diperbolehkan bagi mutor, orang yang terpaksa. Lanjut. Aklun. Makan. Tidak diperbolehkan bagi orang terpaksa aklun, makan. Makan apa maksudnya? Bisa makan babi atau makan yang diharamkan lah. Illa kecuali aklun, makan qadra saddir ramki, kecuali makan qadra sebatas saddir ramki, membendung. Rompun apa rompun? Bisa rompun, bisa rompun, bisa rimpun ya. Itu kan kita nggak tahu apa kira-kira ya, kelaparan, untuk membendung kelaparan. Arumku itu sisa hidup, napas, penghabisan, ya, napas, penghabisan, kemudian kehidupan yang sempit, bacanya rumkun, Jadi saya ulangi lagi, la yajuzu, tidak boleh, lil muttori, bagi orang yang terpaksa, aklun, makan, illa, kecuali aklun, makan, qadra saddir rumki, kecuali qadra sebatas kadar saddir rumki, menahan malapetaka, gitu ya. Menahan napas terakhir, menahan malapetaka, menahan kebinasaan. Jadi sebatas untuk membendung kebinasaan. Karena kalau nggak makan apa? Mati. Ada nggak antum punya pengalaman kayak adik saya punya pengalaman? Adik saya waktu kuliah di IPB, dia ngambil kehutanan. Tetapi ada ekstrakurikuler yang ekstrim, dia ikut. Sebenarnya itu bukan program kampus murni, ya, tapi kampus kerjasama dengan apa itu ya, yang penyelamatan apa itu, ya itu kalau salah itu SAR. Diterjunkan di tengah hutan dalam kondisi nggak ngerti apa-apa. Ini tiba-tiba hutan di mana terus itu. Sampai dia ketemu ular, ketemu apa gitu kan. Jadi mengerikan. Kenapa ente ikut? Ya saya diceritakan cuma itu ada yang bungsu, ya. Ada yang bungsu.
Akhirnya, waduh, saya tak makan yang ada, nggak ngerti pokoknya yang ada tak makan. Jadi nggak dikali ya Bapak. Ya makan daun, makan apa, ekstrim kan yang gitu kan. Eskul yang gitu. Itu nggak ada ya. Nanti kan diterjunkan di tengah kafe. Milih no, kopi ya. Nah, misalnya kemudian nggak ada apa membiarkan dirinya mati? Enggak. Makan apa? Tapi kodro sadir rumki. Kodro dengan kadar sadi membendung. Makanya bahasa Arabnya bendungan ada sadun. Ya, bendungan. Kalau jalan buntu, wah jalannya buntu. At-tariq masdud. Jalannya buntu, at-tariq masdud. Qadra sadir rumki. Dengan kadar untuk membendung, untuk mengantisipasi malapetaka. Untuk mengatasi malapetaka. Lanjut. Antum baca. Man, min, mun, mana, mene, man. Lanjut man, 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 ustushira. Ini majhul. Lo antum mau baca apa? Mau baca istasyara? Oh ini pakai ya kok. Ya kan? Ini kan wazan istaf'ala. Wazan istaf'ala yastafilu istasyara yastasyiru. Kalau pakai ya ketika mudhari istasyiru, ini sudah madhi pakai ya. Istaf'ala. Oh berarti ustuf'ila. Ustuf'ila. Berarti man ustusyira. Man barang siapa ustusyira yang diajak musyawarah. Ya. Yang dimintain musyawarah. Atau bahasa antum apa? Yang dimintain konsultasi. Ya. Man barang siapa ustusyira yang diajak rembugan. Ya, fi khatibin berkenaan dengan orang yang melamar. Ya. Waktafa bita'ridi. Waktafa dan cukup bita'ridi dengan isyarat, ya, dan cukup dengan isyarat. Kaqaulihi seperti ucapannya la yasluhulak. La yasluhulak. Ya, enggak pantas buat kamu. Enggak bagus buat kamu. Lam yajuz lahu, lam yajuz maka tidak boleh lahu baginya al-udulu bergeser ila tasrihi kepada tasrih perincian, kepada perincian. Itu belum paham kasusnya ya. Misalnya begini. Antum ini kan sebenarnya nadur langsung itu kan selesai. Nadur langsung, tapi antum nggak langsung, ya. Tapi antum nggak langsung. Antum nadurnya memakai perwakilan. Bibi disuruh berangkat, ya nggak langsung. Bibinya yang berangkat. Bibinya menemui akhwat. Nah, kemudian setelah selesai nadur, sebenarnya bibi ini dengan mengatakan ta'rif, isyarat sudah jelas untuk lanjut apa enggak. Ketika sudah jelas dari isyarat, maka sudah dari isyarat saja. Jangan tasrih. Jangan dirinci. Matanya itu gini. Enggak perlu, ya. Ya ada sesuatu
enggak pantas bagi kamu misalnya gitu kan. Misalnya sekedar misal contoh. Kan saya menyebut mata soalnya ingat hadis. Ketika seseorang mengatakan akan menikahi, maka Nabi bertanya, sudah nador? Belum. Oh, nador. Soalnya matanya orang Ansor itu ada sesuatu. Matanya wanita Ansor itu ada sesuatu. Barangkali kamu nggak cocok dengan matanya orang Ansor. Kalau mata-mata orang Jawa bagaimana? Lebar. Kalau matanya orang Cina? Sipit. Kalau matanya nah, jadi ketika dia cukup ya dengan isyarat ya secara umum begini nggak cocok bagi kamu sudah cukup karena sebenarnya membicarakan aibnya orang itu haram apa enggak? Haram. Kan menjadi boleh ketika ada perlu ya. Ya ketika dengan isyarat itu sudah mencukupi kan sudah mencukupi. Jangan bergeser kepada tasrih. Jelas? Jangan sampai rinci. Ya sudah yang umum saja sudah jelas sehingga akhirnya kesimpulannya lam yasluh laka. Nggak cocok buatmu. Nah gitu, sudah cukup sehingga antum nggak jadi melanjutkan. Jadi nggak perlu kemudian gini ininya saja gini. Wah itu namanya sudah melampaui untuk yang dibutuhkan. Sudah dibayar. Jadi dengan isyarat yang umum itu sudah mencukupi sudah. Jelas? Nah, jadi man ustusyira fi khatibin waqtafa bit ta'rif ka qawlihi lam yasluh laka wa lam yajuz lahu al-udul ila tasrih. Saya nggak ngapalin tapi nggak bisa hafal ya. Kenapa? Dawq bahasa, sense of language. Ya. Karena dawq, nggak ngapalin, plus nggak ngapalin. Ya, tapi karena dawq, yang menjadikan bulan apa karena dawq. Makanya kalau antum bahasa Arabnya bagus, menghafal Quran lebih mudah. Cuma masalahnya cepat hilang juga. Sehingga dibutuhkan murojaah gitu. Lebih mudah. Antum ada bahasa Arab, hafal Quran lebih mudah. Saya dulu setiap hari store-nya 2 halaman setiap hari. Maaf 2 lembar 4 halaman. Saya baca 4 halaman setiap hari. 4 halaman berarti 1 juz berapa hari? 5 hari. 5 hari 1 juz, 5 hari 1 juz. Sampai selesai. Alhamdulillah. Untuk khatam kedua, store-nya setengah juz. Selesai. Untuk khatam ketiga, store-nya 1 juz. Gitu. Jadi kalau ada bahasa Arab itu lebih mudah. Cuma ya memang cepat hilang. Maka apa namanya murojaahnya itu. Jadi dituntut tadi cepat ini cepat. Malah ada yang hebat lagi 3 bulan selesai itu kakak kelas namanya Ustadz Arif siapa itu. Sekarang doktornya 2 dia. Yang pertama doktor tentang bahasa Ibrani begitu. Yang kedua dokter 2. Dia paling ditakuti orang liberal. Sampai sekarang paling ditakuti orang liberal. Namanya Dr. Arif siapa ya? Sekarang dia jadi dosen di Universitas Darussalam Gontor. Nah, ya. Lanjut. Wa kadzalika idza iktafa bil wahidi. Wa kadzalika idza iktafa bil wahidi, apabila mencukupi bil wahidi dengan 1, lam ya'dul ilal itsnain.
maka tidak bergeser kepada yang dua, wa halumma jara, dan demikian seterusnya. Antum praktekkan bahasa ini, wa halumma jara, dan demikian seterusnya. Wa halumma jara, dan demikian seterusnya. Jadi kalau dengan satu sudah mencukupi, ya kalau sudah satu kalau dengan satu sudah mencukupi, artinya apa yang merupakan darurat tercukupi dengan satu, ya sudah, jangan bergeser ke dua. Satu tikus sudah cukup, antum kenyang. Ya, ini contoh. Jangan bergeser ke dua tikus. Mumpung boleh enak tikus ya, dua tikus. Ternyata satu itu masih jauh dari kenyang, kan lain orang lain-lain gitu kan. Tidak itu ada satu piring, ada dua piring kan, lain-lain. Dia satu tikus belum cukup, ternyata harus dua tikus. Ya sudah, jangan ketiga. Nah ini kan sama saja tentang orang yang diajak konsultasi atau diajak rembukan untuk masalah pinangan tadi. Kalau dengan ta'rif sudah cukup, jangan bergeser ke tasrih. Nah, kalau sudah satu dengan cukup, darurat atau tidak sudah cukup, jangan dua. Ini jangan disalahpahami ya. Nanti dipahaminya kalau sudah cukup dengan satu istri nggak boleh dua. Ini salah itu. Jangan dipahami seperti itu ya. Khawatir ada orang salah memahami. Itu loh di dalam usul fiqh. Idza iktafa bil wahid lam ya'dul ila itsnain. Kalau sudah cukup dengan satu nggak boleh dua. Kan satu istri cukup. Ngapain dua? Satu aja nggak bisa-bisa. Bisa lagi gitu ya. Jangan salah paham. Kalau istri, hukum asal menikah adalah itu poligami. Iya, betul. Hukum asal menikah adalah poligami. Monogami kalau terpaksa, takut nggak bisa adil. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Antum bayangkan, antum perhatikan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah wanita yang baik-baik, 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut tidak adil, maka seorang ajnabi imra'atan pada seorang wanita wajib ayyasturo, atau dibaca majul, wajib ayyustara, ditutup, dan lebih pasnya majhul, wajib ayyustara, ditutup, jami'u sa'idiha, seluruh lengannya, wala yuksyafu, dan tidak disingkap, illa kecuali mala budda minhu, sesuatu yang tidak boleh tidak, lil qasdi, untuk suatu tujuan. Kasusnya apa? Banyak. Saya ulangi lagi ya. Lau qasoda ajnabiyun imra'atan wajaba ayyustara jami'u sa'idiha. Ya. Apa terusannya? Wala yuksyafu. Terus illa ma la budda minhu lil qasdi. Kalau ada seseorang ajnabi, laki-laki bukan mahram, menyengaja atau memaksudkan pada wanita, maka wanita itu harus ditutup seluruh lengannya. Harus tutup seluruh lengannya. Dan tidak boleh disingkap. Tidak boleh disingkap. Kecuali sebatas apa yang menjadi tujuan. Ini aurat apa enggak? Wanita ini aurat apa enggak? Wanita aurat apa? Aurat. Misalnya dokter, dia bukan mahram.
Ya, dokter bukan mahram. Perlunya di memeriksa apa namanya? Jari jemari. Sudah jari jemari saja. Jangan coba sih di ini sih. Loh, apa perlunya? Apa perlunya? Oh, dia mau memeriksa jari jemari. Nah, ini apa lagi, kasus apa lagi? Apa lagi contohnya? Apa lagi contohnya? Hah? Nggak, contohnya apa lagi? Banyak kan kasus banyak. Ini kan kedokteran. Apalagi suntik apa? Ya suntik kedokteran juga dong. Nah, ya selain kedokteran apa? Hah? Layanin pecel. Layanin pecel. Antum kan rajin lagi datang ke penjual pecel ibu-ibu. Yang namanya layanin itu kan ngambil ya. Ya. Apa kemudian ibunya perlu cincin-cincin begini? Kan enggak. Ya sebatas kalau misalnya susah ya artinya menjadi boleh sebatas yang mengganggu gitu. Oke? Apalagi sudah dunia kedokteran, dunia perpecelan, apalagi nador. Nador cukup melihat wajah dan telapak tangan. Ada kemudian tolong dong diangkat sedikit. Ya apa perlu? Jadi antum nador melihat wajah dan melihat telapak tangan, kemudian antum suruh bapaknya agar masuk ke dalam. Saya ada mau ngomong berdua saja misalnya. Nah ketika dia masuk ke dalam, antum tahu cara jalannya, ya kan gitu. Ya, oh jalannya gitu. Dibuat-buat ternyata. Ada orang yang dibuat-buat. Ya biasanya itu kan karena memang posisinya nador kan lagi diperhatikan. Ya salah tikah ya biasanya ada. Ya. Dan dia bikinin teh, dia suruh bikinin teh. Kalau kemanisan berarti bagus, karena dia takut kurang manis, tambah lagi, takut kurang manis, tambah lagi gitu ya. Berarti kalau kemanisan bagus. Karena dia khawatir kurang manis dia. Nah, baik, nador. Jadi cukup. Ada apa kemudian disingkat? Sudah sampai sini dulu, tinggal 2 lagi yang akan datang. Ada yang mau disampaikan? Oh ya Mas. Masalah bangkrut tadi itu ada kriteria bangkrutnya dari pekerjaan apa enggak? Soalnya kalau misalkan ya, kalau bangkrut dari pekerjaan yang haram itu kayak gimana? Contohnya kayak orang yang main cryptocurrency gitu, terus tiba-tiba mulai bitcoinnya turun anjlok, jadi dia benar-benar habis uangnya, terus dia minta-minta karena bangkrut dulu. Tentu yang dimaksud adalah bangkrut dari perkara yang halal ya. Kalau dari perkara yang halal tentu yang dimaksud. Kalau kemudian yang terjadi ada orang bangkrut dari perkara yang haram gitu ya, yang dilihat adalah dia memang nggak punya apa-apa kan gitu. Tetapi di sini dia diadab di dunia. Maksudnya apa? Sudah apa namanya bangkrut nggak punya apa-apa dari perkara haram lagi. Nauzubillah min dzalik ya. Sudah bangkrut nggak punya apa-apa dari perkara haram lagi kan begitu. Nauzubillah. Jadi yang dilihat memang nggak punya apa-apa. Dan nanti kalau dia meminta, kan memintanya kan sebatas untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Dia makan sampai kemudian terpenuhi dan bisa bekerja lagi dan pulih lagi. Jangan kembali ke yang haram. Jangan kembali ke haram. Kriptokurrensi itu apa? Yang dulu anak pernah tanya itu loh, yang Bitcoin. Saudaranya saham. Saham ada boleh ada tergantung keadaannya. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Itu belum sampai, nanti sampai.
Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nanti sampai. Yang terpenting sudah hafal atau dikuasai gitu aja. Nanti yang sudah dipelajari lupa. Karena ketika antum menghadapi kasus-kasus, ketika antum tahu kaedahnya itu sudah cukup. Kaedah itu intisari dari dalil. Gitu. Ada lagi sampaikan? Dari sini ada lagi? Ya apa? Masuk kayak gimana tadi? Misalnya kita menanyakan tingkah laku seorang akhwat misalnya kepada saudaranya, apakah itu nggak boleh detail? Tingkah laku seorang akhwat ke saudaranya, ke kakaknya atau adiknya, yang ditanyakan? Tingkah laku Ini masalah nador. Iya. Bab yang dibahas tadi. Iya. Saya diajak musyawarah oleh antum tentang si fulanah. Saya sudah cukup dengan isyarat secara umum karena sudah cukup sehingga tidak melebar ke tasrih secara rinci gitu ya. Ini terkait dengan fisik. Ini terkait dengan fisik. Kalau kemudian terkait dengan akhlak, ya sama saja. Ketika secara umum, ya dia gini secara umum, kemudian tasrih kasus per kasusnya, wah itu sudah nggak boleh itu. Kasus per kasusnya, itu sudah nggak boleh, sudah masuk ke wilayah ghibah yang memang tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau umum sehingga bisa disimpulkan oh gitu ya sudah saya nggak maju gitu. Iya, jadi begini. Yang masalah fisik saja mesti harus jelas, apalagi masalah akhlak. Nah, itu penting sekali. Yang masalah fisik saja harus jelas untuk antum memutuskan maju apa enggak, apalagi masalah akhlak itu lebih penting daripada fisik. Antum percaya nggak percaya harus percaya. Kenapa akhlak lebih penting daripada fisik? Ada orang cantiknya cantik sekali. Kayaknya kayak sekali, darahnya biru sekali. Jadi sebenarnya serba tapi akhlaknya nggak bagus, nggak ada suami betah. Percaya nggak percaya harus percaya. Dia cantik kayak apapun, tapi akhlaknya buruk. Males suami mandengin wajahnya, males. Yang cantik jadi nggak ada, jadi nggak ada arti, jadi nggak menggairahkan. Kayak gitu ya. Tapi akhlaknya buruk, suami malas di rumah, pengennya di luar nongkrong daripada pulang ke rumah. Akhlak itu nomor satu. Malah bisa jadi seorang istri biasa-biasa saja, tidak terlalu cantik, biasa-biasa saja. Tapi dia akhlaknya bagus, suami itu senang sekali mandengin. Betah di sampingnya. Malah kalau berjauhan terasa kangen, pengen bantu ngulek bumbu bareng, kayak gitu ya. Karena akhlak. Jadi jawabannya kalau masalah fisik harus jelas, apalagi akhlak. Ya oke ya. Nah yang di ini dulu ya, antri. Kalau waktu perkuliahan kebetulan sampai jam 4 atau 4.30 sehingga sholat asarnya jadi terlambat. Bagaimana Ustaz? Apakah termasuk uzur sehingga sholatnya jadi di rumah? Nah, ini bahasanya panjang. Perkuliahan sampai jam 4. Waktu asar kelewat ya. Sekarang asar itu kan jam 3-an. Ya, sampai jam 4. Padahal kita tahu laki-laki harus di masjid jamaah. Tapi kalau izin keluar juga nggak boleh. Ya. Kalau nggak izin keluar saja dibilang maling nanti, ya kan? Masa nggak izin? Nggak mungkin lah orang berakhlak kok. Nyelonong keluar saja kan nggak mungkin. Jadi mesti izin. Nah izin dipastikan nggak boleh. Izin dipastikan nggak boleh. Ya kalau izin dipastikan nggak boleh, ya ikuti perkuliahan sampai selesai. Akhirnya kan molor sampai jam 4. Ya sudah, jangan dimolorkan lagi sampai tengah 6.
Jelas? Ya. Jadi daruratnya sebatas yang darurat karena ngikuti kuliah sampai jam 4. Ketika keluar langsung sholat. Mumpung darurat 5:30 sekalian. Jangan. Jadi ini bisa merupakan darurat ya karena memang jam perkuliahan ditetapkan resminya seperti itu dan dia nggak bisa mengelak. Tapi kalau antum berbuat lebih baik lagi, maka kuatkan motivasi pada diri. Memang ini dosen kayaknya nggak membolehkan. Siapa tahu sekarang saya izin boleh. Maju Pak, boleh izin. Mau apa? Sudah ada tak sholat dulu. Nggak boleh. Makasih Pak, duduk. Antum kuatkan mental. Nah ini sudah sesuatu yang lebih bagus lagi. Besok, wah ini dosennya Bu Guru, Bu dosen. Bu boleh. Boleh. Alhamdulillah. Antum izin. Dan dulu ada teman antum, saya nggak tahu antum bagaimana karena antum nggak pernah cerita. Saya tahu kan yang cerita-cerita. Kakak antum dulu teknik lingkungan. Dia diambil mantu oleh muadzin sini. Ya, tinggal di kamar sana. Dia cerita, Ustaz, saya setiap hari kok begini ya. Belum kenapa? Kuliahnya itu benturan sampai zuhur terus. Jadi saya nggak pernah sholat berjamaah. Masa seperti ini terus saya setiap hari nggak pernah zuhur jamaah. Ya antum izin. Terus kalau nggak boleh, ya nggak boleh ya sudah. Kalau boleh alhamdulillah nurut dia. Jadi besoknya izin. Boleh, alhamdulillah keluar dia langsung sholat dan langsung kembali. Langsung kembali kan jangan sampai kemudian boleh digunakan untuk zikir, baca Quran itu. Nanti menyelisih amanah kan? Kan diperbolehkan untuk sholat jamaah gitu kan. Ada kalanya dosennya nggak boleh, ya sudah. Pokoknya setiap hari selama jamnya benturan dengan tubuh. Akhirnya dia dikenal sekali di kelasnya. Karena lama-lama dikenal, setiap hari maju. Lama-lama dikenal dan mendapatkan respon yang nggak bagus dari teman-temannya. Ketika dia maju, suara sudah langsung gitu ya. Ketika dia maju, gitu. Tahu maksudnya? Ngolok-ngolok, kasihan sekali. Tapi nggak apa-apa katanya, tenang. Jadi memang orang kalau sudah merasakan manisnya iman, ya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai. Apa nggak sakit kok? Apa? Nggak sakit kok ya. Nah, itu teman antum dulu teknik lingkungan. Antum kan nggak cerita nggak tahu. Anak tahu baru kalau antum cerita di kampus gimana, saya baru tahu. Oke? Fadl. Kenapa nggak dari tadi izin? Fadl, yang ada kegiatan izin. Sudah? Tadi mau nyampaikan apa? Saya pernah baca, itu katanya ada orang yang syirik itu dengan anjing karena perkataannya. Misal, kalau bukan karena anjing ini tadi malam kami sudah kemalingan. Nah itu perkataan yang benar itu gimana? Itu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika penjelasan ayat fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Itu ayat sebenarnya terkait dengan larangan syirik dan yang dimaksud syirik akbar. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan contoh syirik asghar. Wah, kalau nggak ada anjing, kalau nggak ada anjing ini tadi malam wis kecurian. Apa yang salah dengan ucapan ini? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Logis. Karena keterkaitan antara sebab dan akibat. Karena ada anjing kan gak jadi kemalingan. Tapi menjadi salah ketika orang berhenti di sebab. Wah, coba kalau gak ada anjing ini, kita kemalingan. Padahal yang menjadikan anjing sebagai sebab di situ jika kemalingan siapa? Allah. Jadi jangan berhenti di sebab. Itu dibahas di kitab tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, nah. Enggak ada kaitannya dengan ini ya. Enggak ada kaitannya dengan ini. Cukup ya sudah 6:30 ya. Kasihan teman-teman. Ini ada teman yang online dari
dari Lombok ini, akhwatnya dari Lombok. Di sana mungkin sudah tengah 8. Iya, tengah 8 ya. Tengah 8 kurang ya. Iya, tengah 8 kurang. Ya, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut. Jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.